Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam webinar saya kali ini dalam memaparkan budaya positif yang sudah saya kerjakan di sekolah. Sebelum kita memulai webinar ini, mari kita berdoa dulu agar webinar ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Izin saya melakukan share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah. Ya, terima kasih. Baik, selamat datang Pak Koirul. Selamat bergabung ya. Ini kita juga baru mulai. Baik, Om Swastiastu. Pagi ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif dan apa saja yang sudah kerjakan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nih. Nah, sebelum kita menginjak ke budaya positif, saya ingin memaparkan sedikit materi tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengibaratkan peran pendidik itu seperti petani dan anak-anak seperti biji tanaman. Nah, yang mana bila biji tanaman ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tanaman tersebut adalah bibit tanaman yang kurang baik atau kurang berkualitas, bibit tersebut akan dapat tumbuh dengan baik karena mendapat perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Begitu juga sebaliknya, jika biji tanaman tersebut walaupun dia merupakan biji tanaman yang kualitasnya sangat baik, tapi jika tidak mendapatkan perhatian dan perawatan dari Pak Tani, biji tersebut tidak akan dapat tumbuh menjadi tanaman yang baik begitu. Ya, jadi di sini peran petani sangat penting dalam membuat biji tanaman tersebut dapat tumbuh dengan bagus. Ya, begitu juga peran kita sebagai guru dalam menuntun anak didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, tapi apa yang terjadi selama ini di sekolah? Bahwa terjadi 4 ilusi yang terjadi selama ini di kelas. Ya, yang pertama itu bahwa ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang selama ini terjadi di sekolah atau di kelas. Nah, sementara itu, sekarang sudah terjadi perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, bahwa apakah kita bisa mengontrol seseorang? Nah, inilah perubahan paradigmanya. Yang mana dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, namun pada teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan perilaku buruk pun itu pasti ada sebabnya. Gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam stimulus respon. Nah, dalam teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain.
Nah, dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, sedangkan stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Nah, di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Nah, begitu perubahan paradigma yang terjadi sekarang, mulai dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, berikut juga saya sampaikan teori motivasi dari perilaku manusia. Bahwa seseorang itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Ya, ada motivasinya. Nah, di sini ada 3 teori motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan motivasi eksternal, ya, salah satu dari motivasi eksternal. Jadi dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasinya itu bersumber dari luar seperti itu. Jadi dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang sebagai akibat dari hal yang tidak dia lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini salah satu juga motivasi eksternal. Jadi tindakan yang dia lakukan itu untuk mendapatkan sesuatu. Ya, entah itu pujian, entah itu penghargaan. Nah, itu. Jadi apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu adalah salah satu dari motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan. Nah, ini adalah salah satu dari motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, inilah yang ingin kita tanamkan sekarang, bahwa siswa itu dapat menanamkan motivasi secara internal, ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Yunia. Selamat bergabung. Kita juga baru mulai beberapa saat yang lalu, ya. Baik, saya lanjutkan. Saya kok enggak disapa, Bu. Halo, Bu. Halo. Ya, Pak Koirul. Saya enggak disapa sama sekali itu, Bu. Kenapa, Pak? Saya enggak disapa. Saya sudah tadi disapa, Pak. Kan sudah. Tadi pada saat Pak Koirul bergabung, saya sapa Pak Koirul. Iya. Baik, selamat mendengarkan ya, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi di sini motivasi yang ketiga yaitu motivasi internal atau motivasi intrinsik yang bersumber dari dirinya sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu, siswa itu melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri atau untuk menjadi insan yang sesuai harapan. Jadi dia dapat bertanya pada dirinya sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu. Ingat. Nah, berikutnya di sini saya paparkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, di sini ada yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, inilah tujuan dari perilaku manusia. Ada 5 tujuan dari perilaku manusia, khususnya siswa. Nah, kita bisa mengidentifikasinya menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Misalnya nih ada kasus siswa yang makan di kelas. Nah, itu kita harus identifikasi dulu kenapa dia bisa makan di kelas. Nah, bisa saja dia memang saat itu sedang sangat lapar karena semalamnya dia tidak sempat makan. Berarti kan itu adalah salah satu kebutuhan dia adalah untuk bertahan hidup, untuk menahan rasa laparnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu belonging atau cinta kasih, yaitu ingin diterima. Nah, ini yang kebanyakan dari siswa kita. Dia ingin diterima, ya, seperti ingin mendapatkan perhatian, gitu, ingin mendapatkan cinta kasih. Nah, ini jadi salah satu alasan dari perilaku manusia juga.
Kemudian yang ketiga itu adalah power atau penguasaan atau mendapat pengakuan. Nah, ini adalah salah satu juga yang sering terjadi dalam di siswa kita ya. Dia ingin terlihat hebat gitu. Sehingga dia ingin dia melakukan satu tindakan itu berdasarkan ingin mendapatkan pengakuan. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu fun, yaitu kesenangan. Nah, di sini tindakan dari seseorang itu ya berdasarkan dia senang aja. Ya, dia suka seperti itu. Kadang ini terlihat dalam siswa kita itu, siswa suka menjahili teman yang lain. Nah, itu kadang dia hanya iseng saja, hanya untuk senang-senang saja. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima yaitu kebebasan atau pilihan. Nah, di sini mereka itu, siswa itu ingin mendapatkan kebebasan dalam memilih. Ya, jadi siswa itu kan di umur yang tidak bisa kita paksa. Mereka ingin memilih sesuai dengan apa yang mereka sukai. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi alasan ya dari suatu perilaku ya, terutama di siswa. Ya, yaitu yang pertama bertahan hidup, cinta kasih, kemudian penguasaan atau pengakuan, kesenangan dan kebebasan. Ya. Nah, berikutnya, dalam membangun suatu budaya positif itu nanti akan bersumber dari yang paling dasar, yaitu peraturan di kelas. Ya, nah peraturan di kelas nanti akan ada bahasa yang lebih lebih soft lagi, yang lebih bisa ya diterima, lebih halus lagi. Itu adalah sebagai kesepakatan kelas. Nah, itu nanti akan memunculkan suatu keyakinan kelas dan dapat memunculkan lingkungan yang positif di kelas, sehingga nanti akan terbentuk budaya positif di kelas. Jika sudah terbentuk budaya positif di masing-masing kelas, nanti akan terwujud juga budaya positif di sekolah. Nah, sekarang apa sih itu budaya positif? Nah, ini adalah budaya positif ya. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menanamkan nilai-nilai positif sehingga akan menjadi budaya positif di kelas. Nah, bagaimana caranya membangun suatu budaya positif? Nah, ini adalah salah satu caranya ya. Ini ada 3 cara yang saya tempatkan di sini, yaitu yang pertama dengan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama dengan menentukan posisi kontrol guru, dan yang ketiga dengan menerapkan disiplin positif. Nah, yang pertama, apa sih itu kesepakatan kelas? Nah, ini. Biasanya kita mengenal sebagai dulu itu adalah peraturan di kelas atau mungkin tata tertib, yang mana itu kita buat sendiri sebagai guru atau mungkin sekolah yang buat. Ya, jadi tata tertibnya di kelas harus seperti ini, datangnya tepat waktu, harus pakaiannya begini. Nah, itu adalah tata tertib yang sudah baku, yang guru atau pihak sekolah buat. Nah, sementara kesepakatan kelas ini bedanya itu adalah dia itu bersumber dari kesepakatan bersama murid. Jadi ini adalah idenya itu adalah bersumber dari murid. Apa sih yang mereka inginkan terjadi dalam kelas mereka? Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk menciptakan pembelajaran yang terpusat pada murid, kemudian memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Dan yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, inilah tujuan dari kesepakatan kelas. Karena kalau suatu kesepakatan itu sudah dibuat, didiskusikan bersama-sama oleh siswa,
itu nanti mereka itu akan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka sepakati daripada kita sebagai guru yang membuat langsung harus begini itu terlihat lebih kaku. Kalau ini kesepakatan kelasnya dia dari awalnya pembuatan itu fleksibel, apa yang mereka impikan di kelas itu yang mereka munculkan idenya, kemudian disepakati bersama-sama. Berikutnya, bagaimana langkah dalam menyusun kesepakatan kelas? Nah, ini yang pertama, tentunya kita menanyakan pendapat murid apa sih yang mereka inginkan. Nah, kita bisa membuat kesepakatan kelas ini dengan memakai kertas kecil-kecil itu, potongan kertas kecil atau post-it itu. Jadi mereka satu persatu murid menuliskan apa sih yang mereka inginkan yang terjadi dalam kelas, kemudian menempelkannya. Ya, dari situ kita menggali ide murid itu tentang kelas impian yang mereka harapkan. Kemudian kita mengambil kesimpulan. Kita simpulkan dari dari ide-ide mereka yang mereka buat tersebut. Kemudian kita simpulkan dari ide-ide yang sama kita bisa buat satu saja seperti itu. Kemudian kita bisa tulis dan bisa juga dipajang di depan kelas. Jadi biar bisa sering dilihat dan mudah dihafal oleh siswa. Kemudian kita melakukan refleksi terhadap kesepakatan kelas tersebut, apakah sudah berjalan efektif atau tidak. Nah, itu tentang kesepakatan kelas. Nah, berikutnya tentang posisi kontrol guru. Ini mungkin kata-katanya sering, tapi sering terdengar, tapi apa sih? Masih belum dipahami. Nah, ternyata memang sudah sering terjadi di sekitar kita. Gitu. Jadi posisi kontrol guru ini adalah ada 5 ya posisi kontrol guru. Mulai dari yang pertama yaitu penghukum. Nah, di sini guru posisinya adalah dia sering menghardik, menunjuk-nunjuk murid, ya menyakiti perasaan murid dengan menyindir. Nah, seperti itu adalah posisi guru yang sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, ada posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini guru kebanyakan berceramah dan mengatakan, seharusnya kalian begini, ibu kecewa kalian begini. Nah, ini sehingga membuat siswa itu menjadi merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Nah, di sini guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya melakukan permakluman. Nah, di sini dia guru bertindak seperti teman yang selalu membela muridnya, ya memberikan permakluman seperti itu. Kemudian yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pengontrol. Nah, di sini guru itu menghitung, mengukur, membanding-bandingkan siswa dengan aturan yang sudah ada. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, di sini guru mengajukan pertanyaan, membuat kesepakatan, kemudian menuntun murid untuk menemukan solusi begitu. Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini, semuanya itu sebenarnya ingin bermuara ke posisi yang sebagai manajer. Ya, tentunya kita tidak ingin berposisi sebagai penghukum. Juga pembuat rasa bersalah. Mungkin sekali-kali kita sebagai teman atau pengontrol. Tapi alangkah baiknya dan seharusnya sebagai guru kita itu berposisi sebagai manajer di sini. Yaitu yang sering menanyakan pendapat siswa seperti apa, membuat kesepakatan dengan siswa. Karena di sini pembelajarannya untuk sekarang ini kan harus berpusat pada siswa, ya berpihak pada murid. Jadi kita sudah tidak boleh lagi dalam menghukum murid, menyindir-nyindir murid seperti itu. Jadi posisi kontrol guru di sini diharapkan dan seharusnya kita sudah menuju ke posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, apa perbedaannya di antara kelima posisi kontrol ini? Nah, di sini bisa dilihat di tabelnya ini. Nah, di sini ada penghukumnya, posisi kontrol guru yang negatif itu sebagai penghukum
dan pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini kemudian ada perilaku kontrol yang positif, yaitu sebagai teman dan pemantau. Dan posisi kontrol guru itu sebagai pengontrol diri. Nah, ini sebagai yang manajer. Nah, apa yang dilakukan guru sebagai penghukum? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu dia menghardik, menunjuk-nunjuk. Kemudian dia berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan begini. Jadi guru itu sering marah, memberikan hukuman. Apa akibatnya jika seorang guru berposisi kontrol sebagai penghukum? Nah, murid akan memberontak, kemudian menjadi pendendam dan menyalahkan orang lain. Itu hasilnya. Kemudian jika seorang guru berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, dia akan sering berkata, aduh nak, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, sikap kamu kok begini, gitu. Jadi siswa itu hasilnya akan menjadi merasa bersalah, kemudian menyembunyikan sesuatu, menyangkal, sering berbohong, begitu jadinya. Karena dia tidak ingin mengecewakan gurunya, begitu. Ya, inilah akibatnya atau hasil dari jika kita berperilaku kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian jika kita berperilaku sebagai teman, nah ini seorang guru itu akan berkata, ayo nak, lakukan ini untuk bapak atau ibu. Gitu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Gitu. Jadi gurunya itu akan sering memberikan permakluman. Ya, lalu apa akibatnya kepada siswa? Siswa itu akan ketergantungan dengan gurunya. Karena sering dimaklumi, karena sering dibantu oleh gurunya untuk membereskan masalah, siswa jadinya tergantung. Kalau tidak ada gurunya bagaimana? Ya dia akan jadi kelimpungan jadinya. Kemudian, jika guru berperilaku kontrol sebagai pemantau, gurunya akan berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Jadi gurunya akan membandingkan dengan peraturan yang sudah ada. Nah, lalu apa hasilnya terhadap siswa? Siswa itu akan menyesuaikan bila diawasi oleh gurunya. Nah, kalau ada guru, dia bersikap baik. Begitu. Kalau tidak ada gurunya gimana? Kalau di belakang gurunya, dia begajulan lagi, ya beramelan lagi, begitu. Itu hasilnya kalau seorang guru itu sering berperilaku sebagai pemantau, sering membandingkan dengan aturannya harus begini, begini, begitu. Nah, sementara jika seorang guru bisa berperilaku kontrol sebagai manajer, nah, guru itu akan sering melakukan kesepakatan dengan siswa. Apa yang kita yakini? Nah, kemudian kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, jadi mempertanyakan kepada murid, memberikan kesempatan murid itu untuk memberikan pendapat, begitu. Ya, sehingga apa hasilnya? Seorang murid itu akan karakternya menjadi lebih kuat. Ya, karena dia itu sering dimintai pendapat, kemudian pendapatnya didengarkan, merasa didengarkan oleh guru, sehingga dia itu lebih percaya diri. Apalagi dalam bisa menyelesaikan suatu permasalahan, bisa memunculkan solusi, dia akan lebih percaya diri dan terhadap kemampuannya. Gitu. Jadi dapat menguatkan watak dan karakter dari siswa tersebut. Nah, inilah 5 teori kontrol. Ya, jadi tentunya kita berharap kita bisa sebagai manajer yang dapat mengontrol diri dan juga dapat menuntun siswa dalam menemukan solusi jika siswa itu mendapatkan masalah. Nah, berikutnya tentang disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada anak. Nah, di sini tentunya disiplin tersebut harus dilaksanakan dengan sukarela oleh siswa ya, tanpa adanya kekerasan, ancaman. Ya, nah di sini nanti tidak ada lagi hukuman. Nah, yang ada itu adalah sanksi atau konsekuensi. Nah, apa sih perbedaan antara hukuman dan sanksi? Nah, di sini sudah terlihat dalam tabel ini, yaitu di mana hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah, sementara sanksi atau konsekuensinya itulah sesuatu yang memang harus terjadi sebagai akibat dari perbuatan itu. Nah, misalnya siswa tidak membuat PR, dia lupa membuat PR. Nah, kalau pada hukuman bisa saja gurunya menyuruh siswa untuk berlari atau menghormat tiang bendera. Nah, itu kan
sebenarnya tidak nyambung itu antara membuat PR, kemudian dia dikasih hukuman menghormat yang bendera sampai 2 jam gitu misalnya berdiri. Itu juga suatu yang menyakitkan. Ya, nanti kalau siswanya belum sarapan gitu kan dia bisa sakit. Nah, sementara kalau di konsekuensi atau sanksi, jika dia memang tidak membuat PR, berarti siswanya kita minta dia untuk mengerjakan itu, walaupun itu di sekolah, itu kerjakan sekarang PR-nya gitu. Ya, jadi itu memang suatu konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Kemudian ada pada hukuman membuat anak sakit, ya untuk jangka waktu yang lama. Sementara pada sanksi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Memang tadi kalau membuat PR-nya harus langsung hari itu tuh dia tidak nyaman. Tapi kan tidak nyamannya di saat itu saja. Ya tidak, setelahnya itu sudah biasa dia. Tapi kalau dia dihukum dengan menghormat yang bendera, dia bisa sakit, besoknya bisa sampai besoknya, sampai lusanya bisa sakit dia. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan, ini pada hukuman. Kemudian kalau dia diberikan sanksi, itu anak akan menghargai disiplin. Jadi dia akan tahu, kemudian besok-besoknya mungkin tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian pada hukuman itu bersifat pemaksaan, sedangkan di sanksi atau konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Kemudian di hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sehingga dia merasa kok saya begini gitu. Harusnya saya tidak dihukum begini kalau saya mengerjakan PR gitu. Kemungkinan dia akan menyakiti dirinya sendiri. Sementara kalau dikasih konsekuensi yang sesuai dengan apa yang sudah dia perbuat, itu dia akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian pada hukuman itu akan membuat konsep diri yang buruk, kemudian pada sanksi konsep diri yang baik. Kemudian pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada sanksi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian perbedaannya lagi, pada hukuman itu siswa akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Ya, karena dia sampai misalnya dihukum menghormat yang bendera itu kan dilihat oleh teman-temannya, dia bisa malu, kemudian marah terhadap gurunya. Sedangkan kalau dia diberikan sanksi, dia mungkin kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, tapi pada hari itu saja, sementara. Sedangkan seterusnya itu dia akan kembali lagi kepada sikapnya yang baik lagi. Nah, itu adalah tentang cara membangun budaya positif, ya, yaitu melalui kesepakatan kelas, kemudian teori kontrol, dan melalui disiplin positif. Ya. Nah, berikutnya, bagaimana caranya melakukan disiplin positif? Salah satunya adalah dengan melakukan restitusi. Nah, mungkin ini adalah kata baru ya yang bagi Bapak ya, restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi di sini seorang guru menciptakan suatu kondisi untuk muridnya dalam memperbaiki kesalahan. Ya, jika murid melakukan kesalahan, guru menuntut siswa untuk menemukan solusi, memperbaiki kesalahannya, kemudian sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompoknya, bisa kembali ke kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, apa saja ciri-ciri restitusi? Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, sebagai penawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Nah, ini digarisbawahi. Jadi dengan restitusi ini kita menuntun murid untuk menemukan solusinya sendiri. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, inilah ciri-ciri dari restitusi. Nah, sekarang ini dinamakan segitiga restitusi. Nah, inilah mungkin sudah sering kita praktekkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, ya. Namun mungkin ini sekarang hanya dinamai saja.
begitu ya. Ini adalah namanya segitiga restitusi. Nah, dengan langkah pertama yaitu di sini menstabilkan identitas. Jika seseorang siswa itu melakukan kesalahan, yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini bagaimana langkah-langkahnya, ini dijelaskan di sini dengan lebih rinci. Yang pertama, menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, jadi di sini guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, nah, gitu, dan seterusnya. Jadi di sini, ketika siswa itu menghadapi suatu masalah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dengan menenangkannya dahulu. Muridnya kita tenangkan, kemudian kita katakan kepada dia bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Gitu. Kita pun sebagai guru kan juga pernah melakukan kesalahan. Nah, dengan kita mengatakan seperti itu, murid itu akan lebih tenang, kemudian dia lebih stabil emosinya. Kemudian langkah kedua, yaitu dengan validasi tindakan yang salah. Di sini akan membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need yang tadi itu, ya, kebutuhan dasarnya. Jadi di sini kita menanyakan apa sih alasannya siswa tersebut melakukan hal seperti itu. Nah, gitu. Misalnya ada kasus siswa berkelahi. Gitu. Nah, jadi pertama kita lakukan adalah menenangkan muridnya dengan berkata ya, semua orang juga pernah melakukan kesalahan atau banyak siswa juga yang sering berkelahi, begitu ya. Jadi dia bisa lebih tenang. Kemudian baru kita tanyakan kenapa alasannya dia berkelahi. Nah, alasannya ini bisa itu adalah salah satunya itu adalah diambil dari 5 kebutuhan dasar tadi. Apakah dia itu ingin bertahan hidup, mungkin dia mempertahankan sesuatu dari temannya, atau dia hanya untuk senang-senang aja, iseng-iseng, kemudian sampai berkelahi, gitu, atau dia itu ingin terlihat hebat, begitu. Nah, di sini guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, mungkin saja dia sampai membuat temannya itu berdarah-darah gitu dengan keras dia memukul, tapi saat itu mungkin dia hanya memukul sedikit begitu. Jadi bisa ditenangkan dengan kata-kata yang lebih halus seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, di sini guru menanyakan alasan kenapa siswa berbuat seperti itu. Jadi sebagai guru kita mendengarkan dulu alasan siswa itu melakukan suatu permasalahan itu karena apa. Itu sih intinya dari yang kedua ini, dari fase yang kedua dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Apa sih alasannya siswa melakukan tindakan itu? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan atau nilai yang diyakini. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru dapat bertanya, apa sih nilai-nilai yang kita percaya di kelas? Apa sih kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Ya, jadi di sini guru membalikkan lagi, menanyakan ke siswa apa nilai-nilai yang seharusnya dilakukan siswa, apa yang sudah dia nilai, apa yang dia langgar di situ saat melakukan tindakan itu inti dari fase yang ketiga di sini, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, itu adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Nah, makanya sangat penting untuk kita sebagai guru dalam menerapkan budaya positif itu. Yang pertama itu adalah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, ini adalah beberapa kegiatan saya yang sudah saya terapkan di kelas, ya, dalam mewujudkan budaya positif. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa dokumentasi saya. Ini adalah dokumentasi saya dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi di awal pembelajaran itu kita membuat kesepakatan dengan siswa apa sih yang dia inginkan terjadi dalam kelas tersebut. Nah, di sini saya menggunakan sistem dengan post-it. Jadi siswa satu persatu menuliskan keinginannya, harapan dia dalam kelas saya itu seperti apa, kemudian menempelkannya. Kemudian saya rangkum untuk membuat kesimpulannya. Nah, di sini. Kemudian saya tulis dengan rapi, diketik, kemudian bisa ditempel. Tapi itu belum sempat saya foto, ya, jadi ditempel di depan kelas, gitu. Sehingga siswa lebih gampang. Di sini siswa kebanyakan dia ingin
misalnya batas waktu pengumpulan tugas itu 1 minggu. Nah, dia ingin mendapatkan keringanan sedikit dalam proses pengumpulan tugas, terutama saat daring. Nah, itu. Kemudian dia ingin pembelajaran melalui Google Meet atau Zoom itu setiap habis bab. Nah, seperti itu. Itu kesepakatan yang bersumbernya dari siswa. Dia ingin seperti itu. Kemudian kita sepakati bersama-sama. Kemudian dia juga sepakat untuk selalu menjaga kebersihan kelas. Dia sepakat untuk datang tepat waktu begitu. Dan ini dilakukan di setiap kelas yang kita ajar begitu. Jadi setiap kelas itu mungkin kesepakatannya berbeda-beda, tidak selalu sama, dan itu tidak bersumber dari kita sebagai guru, tapi siswa sendiri yang memunculkan idenya. Jadi kita itu hanya bertanya, apa sih harapan kalian terhadap kelas saya? Misalnya saya di matematika apa sih gitu. Kemudian ternyata siswa juga harapannya banyak yang mengharapkan ada diselipkan games-games dalam pembelajaran gitu. Karena saya juga beberapa kali menggunakan games. Nah, seperti ini juga saya contohkan di sini. Nah, ini penerapan games dalam pembelajaran merupakan salah satu juga kegiatan saya dalam budaya positif di kelas, yaitu di sini saya menerapkan games modern dengan Kahoot, Quizzes, dan berikutnya ini dengan Bluecat juga bisa. Nah, di sini saya perlihatkan dokumentasinya. Dalam ini 1, 2, 3 ini adalah dengan Kahoot. Nah, di sini siswa sangat senang dia kita masukkan games dalam pembelajaran. Ya, karena siswa dapat, nah di sini dia dapat berkompetisi, dia main cepet-cepetan begitu. Kemudian kalau dengan Quizzes ini lebih bagus karena dia terlihat statistik siswanya. Jadi siswa ini salahnya di mana itu bisa terlihat di sini di Quizzes ini. Nah, sementara yang Bluecat ini kita bisa pelajari bersama-sama. Saya pun masih akan mempelajarinya. Ya, ini adalah salah satu dari penerapan games yang modern ya. Kalau yang tradisional itu kan tentunya banyak juga ya dalam kehidupan kita, budaya kita yang bisa diterapkan di kelas, tapi juga harus disesuaikan dengan materinya begitu. Ya, jadi penerapan games ini tentunya tetap dengan sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Nah, ini salah satu yang sudah saya terapkan di kelas, yaitu penerapan games dalam pembelajaran. Nah, dengan games ini siswa itu senang. Nah, seperti dengan Kahoot, khusus itu terlihat dia rankingnya. Jadi siswa itu seperti berkompetisi, cepat-cepatan dia menjawab, gitu, dengan ketelitian, cepat-cepatan dalam menghitung, gitu. Ya. Berikutnya yaitu penerapan budaya positif saya di kelas. Nah, ini saya memiliki program di kelas yaitu aksi LPB namanya, yaitu lihat, pungut, buang. Nah, ini adalah penerapan budaya positif di kelas yaitu dalam menjaga kebersihan kelas. Nah, ini beberapa dokumentasinya yang saya buat di kelas. Di sini jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya mengajak siswa untuk menjaga kebersihan kelasnya, melihat di sekelilingnya apakah ada sampah. Jika ada, yang pertama itu dia lihat dulu apakah ada sampah, kemudian jika ada, kemudian dia lakukan P, pungut. Nah, dia pungut sampahnya, kemudian B, buang. Itu dia aksi LPB yang dilakukan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Karena jika kelas sudah bersih, kita bisa nyaman belajarnya. Ya, bandingkan dengan kelasnya kotor, pada kertas berserakan di mana-mana, begitu. Ya, jadi ini saya harapkan LPB ini akan terus dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, dan kalau awal-awalnya masih harus diingatkan, mungkin seterusnya akan menjadi budaya yang tidak perlu diingatkan lagi, sehingga setiap kali dia akan mulai pelajaran pergantian kelas, dia sudah melakukannya dulu. Ya, jadi sehingga ketika gurunya sudah masuk, terus kelasnya sudah bersih. Seperti itu yang saya harapkan. Dan berikutnya, nah ini juga salah satu budaya positif di kelasnya, yaitu LPB tadi, dan salah satunya juga ini saya penerapan IT juga di kelas terhadap siswa saya, dan ini juga tidak bisa dipaksakan ya, jadi sesuaikan dengan materi, karena kebetulan materi saya waktu itu bisa menggunakan komputer, menggunakan aplikasi, jadi siswa saya ajak di lab komputer untuk menggunakan aplikasi di sana, dan siswanya sangat senang karena dia bisa praktek secara langsung gitu. Baik teman-teman sekalian, jadi itulah beberapa penerapan budaya positif yang saya sudah lakukan di kelas, dan beberapa juga pemaparan saya tentang teori budaya positif, dan saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa mulai untuk
mempelajarinya, kemudian mulai apa sih yang ingin saya kerjakan, budaya positif apa yang ingin saya munculkan kepada murid-murid saya di kelas. Ya, jadi saya harapkan bukannya tidak harus teman-teman itu meniru seperti apa yang saya lakukan. Mungkin teman-teman punya ide yang lebih bagus lagi, punya ide yang lebih menarik lagi untuk menanamkan budaya-budaya positif di kelas Bapak Ibu begitu. Jadi saya harapkan ya kita mulai dari sekarang untuk memperbaiki kualitas pendidikan terutama di sekolah kita agar lebih baik lagi, yang selalu berpihak pada murid. Tapi untuk kesepakatan kelas ini saya harapkan kita bisa mewujudkannya, Bapak Ibu juga bisa membuatnya nanti di semester 2 ya. Di awal pembelajaran Bapak Ibu bisa membuat dulu kesepakatan kelas dengan siswanya masing-masing di kelasnya masing-masing. Kemudian untuk penerapan games mungkin nanti harus disesuaikan dengan materi juga ya. Kemudian dengan menjaga kebersihan juga pastinya ya, setiap guru pastinya sudah melakukan ini. Ya, cuman mungkin tidak didokumentasikan, ya mungkin tidak diprogramkan seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukannya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya paparkan dalam webinar Budaya Positif di Sekolah kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar kali ini ya. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mungkin sebelum saya tutup tentang budaya positif di sekolah? Ada yang ingin bertanya? Pak Anas sudah tersenyum-senyum. Pak Heri, ada yang ingin ditanyakan? Oh, sudah sip katanya. Bu Dewa? Terima kasih Bu. Tampilannya sudah sangat luar biasa. Sudah berbagi tentang apa yang dilakukan bersama muridnya di kelas. Tentunya adalah pengalaman baru untuk kita semua, termasuk saya. Jadi bagaimana kita mengawali menciptakan budaya positif. Jadi budaya positif, mari kita mulai dari skop yang paling kecil, yaitu di kelas bersama anak-anak. Kemudian jika semua guru sudah buat kesepakatan kelas, tentu akan terlahir nanti kesepakatan skop yang lebih besar. Jika semua kesepakatan sudah berjalan dengan baik, tentu nanti dengan sendirinya akan menjadi sebuah budaya positif kita semua. Sehingga tidak ada lagi yang paksaan ataupun hukuman. Demikian dari saya, Bu Okta, penampilannya luar biasa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewa atas tanggapannya, ya masukannya, terima kasih. Pak Heri, dia raise hand. Silakan Pak Heri, ada masukan atau pendapat, pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin di sini ingin saya tanyakan satu hal saja tentang pengontrol perkembangan peserta didik yang disampaikan tadi. Itu sangat menarik juga bagi saya sendiri sebagai guru olahraga, yang dimana dengan apakah ada itu teori kontrol dengan perkembangan guru abad 21 ini, Bu Okta. Mungkin itu saja dulu. Teori pengontrol siswa itu apakah ada hubungannya dengan perkembangan guru di abad 21 ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Tentunya ada ya Pak Heri. Jadi ini juga materi yang baru saya dapatkan juga di program pendidikan guru penggerak ini. Jadi itu teori kontrol posisi kontrol guru ya. Jadi memang ada 5 yang posisi kontrol guru itu, dan kita diharapkan untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Tentunya ini sesuai juga dengan perkembangan abad 21 ini ya, karena di zaman sekarang kan sudah tidak diperbolehkan atau memang sudah tidak masanya lagi yang menghukum murid ya, yang kalau dulu mungkin masih ada guru-guru yang memukul dengan penggaris yang begitu. Kalau zaman sekarang kan sudah nggak ada. Oke, sudah itu
itu sudah dilarang gitu. Jadi memang sudah sesuai dengan perkembangan abad 21, kita sebagai guru memang diharapkan berposisi kontrol sebagai manajer. Kita sama-sama belajar lah. Mungkin masih kadang sering di teman, kadang sering di sebagai pemantau. Nah, tapi kita sama-sama belajar untuk bisa sampai ke posisi manajer gitu. Sama-sama belajar. Ini Pak Eringe. Ada lagi mungkin dari teman yang lain? Baik, jika sudah tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar Budaya Positif di Sekolah yang saya lakukan hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari saya tutup dengan sebelumnya kita berdoa dulu setelah selesai webinar ini ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, webinar ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Terima kasih semua.